Nah, dihormatan Amang Amang Dewan Padirai, dan dihormatan anggota DPKU, dan dihormatan Ketua Umum dan jajarannya, Somanima dan Nata Soripada, banyak siagian tadi, bahwa kakak do permain. Minggu lalu saya ditelepon dihubungi anggota Ketua Umum dan anggota Kolonel Berjaga minta kepada saya untuk mensosialisasikan anggaran dasar PPSB yang baru saja diterbitkan pada tahun 2023. Jadi saat ini kurang lebih masih berumur 1 tahun perubahan yang terakhir. Sebenarnya masih ada yang lebih layak untuk tampil di depan ini. Ada Amata Tupal Siagian, ya. Ada Amata Marwasas, Amata Marwasas barangkali nggak datang ya. Ada Amata Situa Manasa. Dan ada beberapa kita anggota DPKU, ada 9 ya, tetapi karena sudah anggota ketua yang minta, tentu saya sangat menghormati, dan ini saya anggap sebuah perintah dari anggota ketua umum. Dan dalam pemaparan ini saya membagi 2. Pertama, bagian dari sekilas tentang pengumuman PPSB. Yang kedua nanti menyangkut organ dari PPSB itu sendiri. Dan dalam pemaparan ini ada 3 pertanyaan besarnya. Jadi di sini kita lihat nanti siapa ini, tetapi saya menjadikan rangkum 3 pertanyaan besar. Pertama adalah mengapa anggaran dasar PPSB diubah oleh tim 9. Yang kedua, mengapa tim 9 mengubah nama PPSB dengan menambah Koparan sehingga menjadi Pungguan Koparan Raja Siagian Doh Boruna. Semula tidak ada kata Koparan. Nah, kemudian yang ketiga nanti, apakah PRSB menjadi dengan diterbitkannya atau disahkannya PRSB Badan Hukum, apakah pengumuman Siagian menjadi 2? Jadi ini kira-kira dari bagian pertama ini 3 pertanyaan besar. Nah, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama, siapa PPSB? Nah, dengan tegas saya katakan PPSB adalah PPSB, ya, jadi bukan baru. Nah, ini didirikan kapan? Didirikan tahun 1958. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan ini didirikan pada tahun 2023. Ini didirikan pada tahun 1958 dan diojakkan pada tahun 61. Nah, tentu memang pertanyaannya diojakkan tahun 61. Nah,
Nah, memang menjadi pertanyaan, kenapa anggaran dasarnya baru ada tahun 1976. Nah, di sini saya mencoba menelusuri ke belakang sehingga saya berkesimpulan bahwa Siagian yang ada di Jakarta sekarang ini dari dulu sampai sekarang ini ada 5 generasi. Nah, generasi pertama saya sebut next lagi, terus lagi, ya, generasi pertama saya sebut super great, super hebat. Mengapa saya katakan super hebat? Pendahulu kita ini datang ke Jakarta sekitar tahun 50-an, 45-50. Jadi kalau mereka lahir di antara 1900 dengan 1940, mungkin umur 18 tahun atau 20 tahun mereka merantau ke Jakarta. Dan pada saat itu adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. Belum ada Republik Indonesia. Yang ada adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, super hebatnya mereka di mana? Dulu kita sering mendengar tokoh-tokoh orang Batak datang di Jakarta hanya bawa satu kemeja, bahkan hanya satu kaos oblong. Nah, itu dikenal dengan dulu. Bagaimana? Ada sampai di Jakarta bagaimana? Tidak kenal siapa-siapa. Baju malam sebelum tidur dicuci, besoknya pakai side B. Dulu kalau dengar masih ingat kaset dulu ya, ada side A, side B. Nah, dulu juga pakaian sangat terkenal dengan pakaian side A dan side B. Nah, jadi dibolak-balik ya. Nah, kemudian generasi inilah pada tahun 58 mendirikan perkumpulan PRSB atau Punguan Raja Siagian Dohok Boruna. Nah, di situ ada saya tulis beberapa orang, antara lain adalah yang dikenal dengan Kolonel Atar Siagian, Parsalemba. Dulu kalau tinggalnya di Salemba disebut Parsalemba. Ya. Jadi Parsalembanya itu adalah alamat rumahnya di samping Rumah Sakit Karolus. Kalau Amata Anton kenal semua karena Amata Anton ini lahir di Jakarta ya. Nah, mereka inilah yang mendirikan ini tahun 58. Dulu mereka tidak memerlukan anggaran dasar. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang saling membutuhkan saudara-saudaranya, angginya. Ya, mereka saling membutuhkan dan belum banyak orangnya, masih puluhan, belum ratusan, belum ribuan. Barangkali dulu hanya 50 keluarga atau bahkan ya maksimum 100 keluarga. Jadi sehingga belum diperlukan anggaran dasar, itu sangat masuk akal. Orang-orang tua kita itu dulu sangat dekat, satu sama lain sangat dekat. Ya. Nah, kemudian kembali lagi ke generasi, ya. Kemudian kita lihat generasi G. Nah, ini generasi great, ini generasi hebat. Jadi kelahiran tahun 61 dan sampai dengan 1980 saya melabeli generasi hebat. Jadi tadi super hebat karena mereka datang ke Jakarta tidak kenal siapa-siapa. Sekarang generasi hebat. Jadi generasi hebat ini antara kelahiran 61 sampai 80. Nah, saya sendiri kelahiran 54. Saya datang dari Balige, naik kapal Tuan Baru kalau nggak salah, Thomas Thomas ya, Tampomas. Sebelumnya Tuan Baru ya.
dan sebelumnya, ya. Kapal saya sudah agak lumayan sedikit, sudah agak lebih maju, tapi lebih maju pun kondisinya masih prihatin, ya. Jadi saya datang di Jakarta, saya tidak termasuk lagi generasi super hebat. Kenapa? Karena saya sudah dijemput di Tanjung Priok. Ya, saya berangkat dari Bali G, kebetulan ada rombongan UI ke Medan berkunjung. Nah, abang saya, almarhum abang tambah tua Siagian itu alumni UI, saya dititipkan sama mahasiswa, sehingga saya bisa tidur di dek dengan rombongan mahasiswa UI. Makan siang, makan malam saya bebas. Uang sebetulnya dari sana kantong pas-pasan. Pas-pasan, seandainya mereka nggak ada mungkin nggak cukup di kapal uang saya. Ya. Nah, mungkin teman-teman saya yang kebetulan bukan ada rombongan yang dikenalnya, mungkin lebih sulit dari saya. Itu tahun 54. Ya. Nah, inilah yang saya sebut golongan generasi hebat. Nah, sekarang ini kita mayoritas ada di sini, di generasi hebat ini. Karena kalau generasi tahun BB ini 61, 80 ini mungkin mereka ini sekarang berumur antara 50 sampai 60, ya. Ini baby boom, ya. Baby boom ini makin membludak, ya. Siagian membludak di generasi BB ini. Ada yang sudah lahir di rantau, ada di mana-mana, ada yang merantau ke sini, ya. Jadi kita lihat di sini, inilah yang mengubah pola pikir, ya. Kemudian makin ke depan generasi milenium ini makin cara pikirnya makin kompleks. Generasi 2001 sampai sekarang ini masih makin kompleks. Ini yang dikenal dengan generasi Z, ya. Ini sangat kompleks. Orang-orang ini mudah tersinggung. Anak-anak kita mudah tersinggung. Anak saya baru kemarin ngobrol-ngobrol, bukan dilaporin, ngobrol biasa. Bagaimana kantornya? Gimana sekarang ini ya? Saya Januari ini saya udah pindah. Loh, rasanya kamu baru 8 tahun udah 5 kali pindah. Begitu entengnya mereka, karena kita dulu begitu takutnya kita begitu takut kita sampai berpindah. Itu sangat kita hindari. Tetapi anak muda sekarang, entah apa yang ada di pikiran mereka, 2 tahun bekerja, dia mungkin tidak senang, dia tidak sesuai dengan pikirannya, keluar, pergi, ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan berapa 5 tahun, 10 tahun ke depan generasi G, generasi hebat habis. Saya kira 10 tahun, 15 tahun lagi kita nggak duduk lagi di sini, ya. Kita nggak ada di sini lagi. Nah, ini mereka akan menggantikan kita. Nah, bagaimana kelanjutan PPRSB ini, ya? Nah, inilah perubahan inilah yang membuat berubahnya pola pikir, kemudian perilaku, kemudian budi pekerti. Nah, kita lihat generasi G ini yang ada sekarang. Generasi G ini tahun 70, saya masih lihat, saya datang tahun 74, hampir kita ini masih sama semua, ya. Seperti Bang Tubal, ya, Abang Tubal senior saya beberapa tahun, di atas 5 tahun barangkali, ya, di atas saya. Mungkin masih ada di atas itu yang sudah sekarang umur 80, di bawah saya. Nah, inilah generasi hebat ini, tetapi saking hebatnya ini terkontaminasi dengan pengalaman-pengalaman maupun pergaulan-pergaulan di daerahnya masing-masing, terutama di mana mereka menjadi mahasiswa, di mana mereka bekerja. Ini terkontaminasi budaya maupun lain-lain. Nah, terjadilah kita lihat perubahan pola pikir,
dikarenakan perubahan needs, ya. Kita tahu Abraham Maslow itu bahwa teori Abraham Maslow ada 5 kebutuhan manusia. Pertama itu saya tidak sampaikan semua 5-5-nya, tetapi yang saya penting dalam konteks kita ini itu adalah penghargaan. Penghargaan ingin diakui, nah itu berarti menimbulkan ego. Ini adalah bagian dari ego. Semua memiliki ego, semua memerlukan sesuatu hal, termasuk penghargaan. Nah, pada saat kita datang tahun 70-an 80-an di sini, saya masih masuk di dulu universitas, orang Tumpal masih saya ingat masih kuliah. Saya masih melihat beliau di Sasa, ya, restoran Sasa. Beliau angkat kaki di situ. Semua takut dulu lihat waktu Tumpal ini, mahasiswa, ya, karena beliau aktivis dulu, ya, jadi termasuk di Sedani lah waktu mahasiswa. Nah itu mulai tahun 70 akhir masuk 80-an, generasi ini menjadi orang-orang hebat. Jadi tadi generasi hebat menjadi orang hebat, mulai menduduki jabatan di ada pegawai negeri, ada militer, ada polisi, ada segala macam, DPR dan sebagainya. Nah ini mulai muncul egonya, mulailah muncul ego, bahwa saya sudah berhasil, saya sudah menjadi X, saya sudah jadi bos, saya sudah jadi orang kaya, ya, mobil sudah mobil bagus, mobil mewah dan sebagainya. Nah ini kemudian mulailah ingin ditunjukkan, tetapi terkadang keliru menunjukkannya pada H.H. Anggi. Sebetulnya ini positif kalau dia menunjukkannya di profesinya. Kalau dia profesinya pengacara, ya dia tunjukkan bahwa dia orang hebat di pengacara. Kalau dia militer, ya dia tunjukkan kehebatannya di militer. Nah, spill, dia tunjukkan kehebatannya di spill. Tetapi ini terkadang salah alamat. Malah dia ingin ditunjukkan pada H.H. Angginya. Nah inilah yang membuat jadi problem. Tadi sebetulnya sudah disinggung Ahmad Laportas apa yang terjadi. Ini adalah sebetulnya akibat daripada teori kebutuhan, teori dari Maslow, ya, Abraham Maslow. Itu sudah ada, jadi itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah orang-orang ini belum puas dengan dirinya. Karena kita tahu teori Maslow ini paling tinggi itu adalah aktualisasi diri, ya. Nah pada ketika aktualisasi diri ini belum terpenuhi, ternyata sangkut di ini, dia nyangkut di penghargaan, prestis. Ketika nyangkut di sini, dia seolah-olah ingin melampiaskan kepada siapapun, termasuk kepada saudara-saudaranya. Ya. Karena jadi orang itu ada yang needs-nya dia itu ingin jadi harus yang terhebat dari teman-temannya. Tetapi misalnya katakanlah dia sudah dirjen, ya, dia belum puas, ya masih ada menteri. Nah kalau dia belum menteri, dia merasa belum cukup dunia ini, ya. Nah inilah yang membuat terjadi satu pertentangan dalam dirinya, sehingga melahirkan, ya, mencahayakan yang negatif, ya. Kalau kita lihat Pak LBP ngomong di setiap kesempatan, dia bilang saya sudah selesai dengan diri saya. Dia merasa tak perlu lagi ada apa-apa. Nah kita juga semua, kalau kita sadari kita sudah pada topnya, sudah kita selesai di top kita, maka kita berarti sudah selesai dengan diri kita. Maka ego kita
Tadi Abang Pendeta kalau nggak salah sudah ceramahkan tadi, sudah khotbah ego kita ini harus kita redam. Kita harus mampu mengontrol ego kita sehingga kita tidak menyombongkan diri. Tadi salah satu topik yang disampaikan Abang Pendeta tadi, inilah kunci dari Marhaha Marangi dari Handapulu. Kuncinya adalah bagaimana menurunkan ego, bagaimana merendahkan diri sesama Marhaha Marangi. Kalau kita temu, misalnya saya ketemu, Siagian, saya tanya Siagian mana? Dia bilang Papa Galote. Saya tidak perlu nanya panjang lebar karena saya Pak Bupati. Saya pasti salam dia harus abang. Ya. Meskipun saya tahu dia sosial apa segala macam lebih rendah dari saya tidak bisa tahu itu. Harus abang. Ya. Jadi itulah yang diajarkan Dalian Betul. Saya pernah saksikan suatu ketika Jenderal Panggabean waktu Panglima menghadiri salah satu pesta perkawinan yang istrinya Panggabean itu Tambunan. Nah, pesta yang menyangkut Tambunan. Jenderal WP Tambunan, Gubernur Sulawesi Selatan, Maijen Tambunan waktu itu menjadi hula-hula. Ketika Tambunan tidak mau duduk di depan, malah meminta Panggabean duduk di depan, Panggabean marah kepada Tambunan. Ada Tambunan sama sekali nggak mau. Ada katanya ada Pak dari Panggabean. Tambunan bilang, tahu, hamudo, hamudo. Itu tidak Jenderal Panggabean. Bayangkan kalau seorang panglima tidak membawa jabatannya, tidak membawa pangkatnya pada saat itu. Padahal kita tahu di militer itu sangat sakral. Ya. Nah, jadi sama pada Odihitau sama Marangi, kita tidak boleh menunjukkan kita, oh saya lebih hebat, saya lebih ini. Di WA kita saya lihat itu di WA Padukuhan banyak seperti itu. Lo siapa? Nanti berurusan dengan saya. Ya. Itu kan luar biasa ya. Nah ini semua terjadi, ini semua masih terjadi di generasi G. Saya lihat ini terjadi di generasi G, di mana budaya itu tererosi, ya, malah terkikis, ya. Nah inilah membuat pertentangan. Jadi oleh karena itu, itulah alasannya mengapa anggaran dasar ini perlu kita sempurnakan. Karena anggaran dasar yang lama itu hanya 37 pasal. Bagaimana bisa kita pertahankan 37 pasal ini kalau kita tidak ada lagi saling merendahkan diri dengan sesama Marhaha Marangi. Nah, itulah alasan mengapa kita ubah anggaran dasar kita yang tahun 2016 menjadi tahun 2023 lebih komplit, ya. Nah itu ratusan pasal, kalau tidak salah mungkin ada 161 pasal. Nah generasi G ini senang berdebat, senang membuat penafsiran, ya. Justru generasi milenial tidak suka berdebat, tidak suka nafsir. Itu sisa-sisa dari generasi G yang paling demam sekali debat terus nafsir, ya. Dia buat maunya sendiri. Nah oleh karena itu maka tim 9 berusaha membuat sedetail mungkin supaya tidak ada lagi tafsir menafsir. Kita minimal. Next. Jadi saya kira
mengapa anggaran dasar tidak berubah, kita sudah paham. Nah kemudian apakah PRSB badan hukum membuat perpecahan di dalam tubuh PRSB? Next, PRSB. Ada satu lagi, mengapa nama Punggungan dirubah? Ya, mengapa tim 9 mengubah Punggungan? Nah ini tentu latar belakangnya adalah pemikirannya ada kesan bahwa Punggungan Raja Siagian konotasinya kumpulan dari raja-raja. Karena kata raja itu individu, bisa individu, bisa kolektif. Jadi kalau Raja Siagian berarti individu, hanya opung kita Raja Siagian. Nah tetapi kalau kumpulan raja itu kolektif, itu di dalamnya semua raja-raja. Padahal kita semua sadar bahwa kita bukan raja. Nah di dalam konteks Batak memang ada 3 istilah raja yang kita kenal. Pertama, raja individual, betul-betul raja yang sesungguhnya itu ada. Jadi kalau kita baca Stadbladnya Belanda di Tapanuli Utara, saya pernah baca ada 52 raja hutan yang dinobatkan oleh Belanda, ada SK-nya, ya, ada surat keputusannya. Tetapi di Toba juga kita kenal raja di dalam upacara adat. Jadi kalau hula-hula kita datang, masuk kamu Raja Nami, Raja Sikumorang, masuk kamu Raja Nami, Raja Sinaga, Raja Siahan, ya, hula-hula tuh. Horas Marihamu Burnami Siagian. Ini adalah satu penghormatan kolektif. Jadi bukan raja yang sesungguhnya. Tetapi ada juga buyut kita, nenek moyang kita disebut raja. Raja Sikumorang, Napopar Sikumorang, Raja Siahan, Napopar Siahan, Raja Siagian, Napopar Siagian. Tetapi tidak punya wilayah Raja Siagian. Saya tidak pernah melihat ininya ada wilayahnya di mana. Raja Siagian kemungkinan dengan abang-abangnya itu Panjaitan, Silitonga itu ada di Ondar Raja Balingke. Dan saya dengar dulu Raja Siagian merantau ke Matio. Matio ini wilayahnya Monandolok dulu. Matio sama Panjaitan. Jadi mereka ini raja pemberian dari peparannya, turunannya yang bukan raja, bukan raja wilayah. Tetapi jangan lupa, Raja Sisingamaraja adalah betul-betul seorang raja. Ya. Dan kemudian ada Raja Ibutan yang saya sebutkan 52. Saya tidak tahu kalau saya yakin di daerah Bandualuhu dan sekitarnya ada Raja Ibutan juga. Karena opung saya kebetulan Raja Ibutan di Monandolo. Opung saya Raja Ibutan, tapi ayah saya tidak raja, kan raja ayah saya, cuma opung saya. Karena opung saya begitu begitu selesai wafat, tidak ada lagi raja, diganti dengan kepala negari. Itu staf pelatih Belanda, bahwa setelah raja wafat tidak boleh lagi turun temurun. Nah, itulah pemikiran itu kita bawa di sini tim 9. Kalau kita ini bukan raja, bukan anak raja. Kita ini adalah peparan Raja Siagian. Maka itulah pertimbangan kami sehingga kami tambah kata peparan. Tetapi Punggungannya sendiri tidak pernah kami bubarkan dan tidak pernah kami ganti Punggungannya. Kami melanjutkan Punggungan yang lama, hanya berganti nama. Dan saya kira banyak orang pernah berganti nama, termasuk katanya
mantan presiden kita juga pernah mengganti nama dari Joko Widodo menjadi Mulyono. Konon. Katanya ya, saya tidak tahu. Ya. Gimana? Oh enggak, ini bukan. Tapi itu katanya. Tapi saya sendiri pun pernah mengganti nama secara kebetulan. Karena nama saya Hasiholan Ishak pada kewenangan jadian. Tapi oleh guru saya SD ditulis hanya Sihol. Karena ditulis ijazah saya Sihol, bapak saya sama ibu saya didaftarkan saya ke SMP Sihol sampai ke masih ini Sihol. Waktu bikin KTP ditanya kenapa ini berganti nama, karena kapan ini diubah? Saya pun nggak bisa jawab. Ya. Jadi, tetapi saya tentu lahirnya bukan lahir kembali, tetap tahun 54. Jadi sama dengan ini juga lahir PRSB ini, PPRSB lahir tahun 1958. Kemudian next, saya kira ini sudah cukup. Kita masuk ke badan. Siapa perkumpulan badan hukum PPRSB? Nah, apakah PPRSB ini terjadi perpecahan? Kalau kita ikutin sejarahnya, tidak ada perpecahan. Ini didirikan 3 September 2018 oleh siapa? Oleh pengurus inti dari PRSB, ya, pengurus inti, ketua umum, sekretaris umum, dan beberapa tokoh-tokoh yang ada juga di sini. Pendiri-pendirinya ada. Ramai juga pendirinya di sini. Ya. Jadi tidak ada perpecahan. Ya, jadi jangan dianggap ada hubungan pecah. Enggak, itu enggak benar, itu enggak pecah. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika ini didirikan tahun 2018, maka saya dapat info, tapi nanti mungkin ini tokoh-tokoh pendirinya bisa lebih perjelas lagi. Tetapi saya dapat info dari Paniroy kami, Dewan Paniroy kami itu kebetulan dari Bung Patun, abang saya sendiri itu anggota tambah 2 Siagian almarhum. Tahun Desember 2018 dia telepon saya. Dia telepon, dia bilang saya mau kirimkan formulir PRSB ke rumah. Formulir apa Bang? Tolong diisi pendaftaran buat nanti juga pendaftaran anak-anak yang sudah menikah. Kenapa? Ini apa maksudnya? Saya bilang di telepon. Beliau bilang sama saya, PRSB ini mau kita tingkatkan, mau ditingkatkan menjadi badan hukum, sudah disahkan, supaya nanti badan hukum PRSB bisa berbisnis, bisa punya harta, bisa punya kantor dan sebagainya. Saya agak bingung, loh, kenapa Bang? Kenapa nggak dibuat badan sendiri? Kenapa PPRSB-nya yang lama yang ditingkatkan? Ya. Nah, terus dia bilang, enggak, ini sudah diputuskan. Oh begitu. Ya, nanti saya lihat dulu. Tapi dalam hati saya terus terang tidak mau, karena waktu itu alasan saya tidak mau. Lah, kalau ini kumpulan individu, ngapain saya mesti ikut-ikut ini? Mendingan saya ikut ormas yang lain daripada ormas Siagian. Saya pikir saya lebih baik ikut ormas lain seperti FPI, ya, lebih khas gitu. FPI atau forum penyelamat Siagian gitu, FPS misalnya, daripada perkumpulan marga tapi individu. Nah, kenapa saya waktu itu berpikir demikian? Karena saya pikir kumpulan individu itu sangat beda dengan kumpulan daripada marga.
Nah, tetapi rupanya tokoh-tokoh kita ini, tokoh-tokoh Syagian yang ikut mendirikan, entah kenapa saya tidak tahu, mereka menyadari ada yang gak beres. Tahun 19, Amata Anton, Amata Edward, Amata Gisman, Amata Edward berbincang-bincang sama saya. Ada kejadian seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Mereka tanya, ayah, bagaimana pendapatmu? Saya bilang, oh ini kebetulan saya sudah pernah diberikan nih. Saya disuruh daftar, tapi saya tidak daftar. Karena individu itu, perkumpulan individu adalah satu perkumpulan di mana individu ini menyatukan tujuannya ke satu tempat. Jadi kita misalnya menuju ke tempat A itu menyatukan, tetapi kita marga sudah disatukan marga. Marga itu sudah menyatukan kita kemana itu sudah ada. Jadi marga Syagian ini sudah disatukan bahwa kita harus marat marhamat tubuh, elek marburu, sangat berbulan-bulan. Kita sudah ada rumahnya. Nah, kenapa kita lagi membuat satu perkumpulan untuk menuju ke rumah ini? Nah, itu saya katakan waktu itu sama tokoh-tokoh kita ini bahwa saya tidak sependapat dengan ini. Kenapa sudah ada rumahnya? Kenapa kita lagi dipersatukan untuk menuju ke sini? Itu tidak benar. Tetapi perlu kita diperkuat di dalam rumah ini. Supaya kita nggak keluar dari rumah, ya, kita nggak keluar, kita sudah terhimpun di dalam rumah ini. Nah, tetapi kalau yang perhimpunan individu itu mereka masih di luar, mereka belum di rumah dan yang tertunggu, tapi mereka masih ada di posisi luar, mereka masih bersepakat untuk menuju ke rumah ini. Nah, ini sudah sangat tidak cocok dengan budaya orang Batak. Oleh karena itu memang saya waktu itu menolak untuk mendaftar ke pembuat itu. Nah, dengan demikian saya tidak pernah lagi mengikuti hampir 1 tahun lebih. Baru setelah Amata Anton, Amata Edward waktu itu kita ketemu, baru saya terlibat dalam masalah ini. Nah, kemudian waktu itu dengan segala usaha kita lakukan bahwa PRSD non badan hukum harus tetap jalan. Nah, itulah tekad kita waktu itu, dan itu memang perjuangannya luar biasa, ya. Perjuangannya Amata Anton, Amata Edward, Amata Gisman ini sangat luar biasa, ya. Sehingga next, sehingga nah, apa akibatnya pendirian PRSD Badan Hukum telah disahkan 7 September 2018. Akibatnya adalah PRSD ini sebenarnya sudah pernah mati suri. Jadi mungkin tidak ada yang menyadari ini bahwa PRSD sudah pernah mati suri. Bahkan dikatakan waktu itu anggaran dasar PRSD sudah dirubah menjadi PRSD Badan Hukum. Tetapi dengan usaha-usaha dari Amata pendiri yang lama, ya, mereka mendapatkan akte pendirian dan saya diminta mereka untuk mempelajari akte pendiriannya. Setelah saya pelajari akte pendiriannya, ternyata PRSD yang non badan hukum tidak pernah dibubarkan, tidak pernah dimatikan, hanya mati suri karena pengurusnya semua menjalankan yang badan hukum. Nah, kemudian saya sampaikan, oke, kita harus teruskan yang non badan hukum, tetapi badan hukum tidak boleh kita ganggu karena itu sah sebagai badan hukum, itu sudah disahkan oleh
Menteri Kehakiman. Nah, kemudian dengan perjuangan yang hebat, ya, perjuangan yang hebat. Kenapa harus dengan perjuangan? Karena pada saat itu Dewan Paniroy mayoritas menolak untuk diteruskan. Ini untuk yang mati suri ini dibangkitkan. Ini macam Lazarus nih. Kalau dia kita barangkali mau pendeta Lazarus ya, macam Lazarus. Bangkit kembali, ditolak, ditolak sama ya. Jadi dan sebagian besar juga pengurus menolak. Ya, cuman beberapa orang lah saya bisa sebut Mata Anton, Mata Dua, Mata Cisman, Arrow, siapa lagi waktu itu Robert, ada beberapa orang yang tetap gigih mempertahankan. Tidak harus kita hidupkan kembali. Ya. Nah, dengan perjuangan yang keras ini hampir 6 bulan, barangkali 6 bulan, 7 bulan, berhasillah bulan Februari kita akhirnya mencalonkan Amata Bonjol Siagian menjadi ketua umum di Kodian. Ternyata di Kodian juga masih ditolak karena tidak boleh dilantik. Ketua umum tidak boleh dilantik kalau bukan di acara Bonatao. Tetapi perjuangan lagi, perjuangan yang hebat. Akhirnya kira-kira di akhir bulan Februari atau awal Maret berbalik mayoritas Dewan Paniroy. Dewan Paniroynya Presiden non badan hukum ya, bukan yang badan hukum. Dewan Paniroynya yang non badan hukum menyetujui dihidupkan kembali. Pengurus juga mayoritas menyetujui dihidupkan kembali. Akhirnya bulan Maret, pertengahan Maret berhasillah ini dihidupkan, yang sudah mati suri ini bangun kembali dengan ketua yang baru, ketua umum. Nah, ketua umum dilantik kalau tidak salah di sini bukan ya? Oh, ada gedung satu lagi yang lebih besar dari sini. Gedung Jening, dilantiklah ketua umum Amata Bonjol Siagian tanpa serah terima. Jadi Amata Washington nggak usah berkecil hati kalau hari ini tidak ada serah terima. Bukan Amata Washington yang pertama, itu lanjutan. Lanjutan. Tapi apa yang kita lihat setelah dilantik tanpa ada serah terima bisa berjalan. Bahkan masanya Amata Bonjol Siagian anggaran dasar PSB disempurnakan. Jadi tidak heran nanti di masa Pak Washington mungkin masih ada, nanti akan terbit suatu yang besar untuk Jakarta Timur. Nah, next. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri alasan mengapa mati suri itu ada di sini indikasinya. Next lagi, kita masuk ke bagian terus. Next. Next. Ya, jadi kita lihat bahwa apa yang dikatakan bahwa PSB terpecah dua itu tidak betul. Tidak betul terpecah dua. Tetapi yang betul adalah bahwa PRSB yang sekarang PPRSB pernah mati suri, ya, pernah mati suri, dan ternyata PRSB non badan hukum masih dilanjutkan. Nah, tentu karena itu dilanjutkan itu tidak menjadi kompetensi kita. Kita tidak memiliki kompetensi untuk melarang itu.
Tetapi apa yang dilakukan PPRSB adalah bagaimana pelayanan kita kepada luas, itulah yang bisa meredam itu diteruskan. Kalau mereka mau teruskan, ya kita tidak bisa cegah, tetapi itu bukanlah saingan, karena lahirnya bukan untuk saingan. Ya, itu lahirnya memang agak aneh sedikit kalau dibilang tidak diduga, ya, kecelakaan bukan kecelakaan, itu memang lahir disengaja, tapi mungkin karena tidak terlalu waktu itu terlalu menggebu-gebu sehingga cepat lahir. Jadi kita harapkan nanti suatu saat bisa lagi itu kembali kepada PPRSB yang sesungguhnya. Nah, next kita masuk sekarang kepada organ badan next. Nah, kita masuk pada organ lagi next. Nah, ya, stop. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu organ daripada PPRSB. Nah, kita lihat di sini pertama adalah Dewan Paniroy. Dewan Paniroy ini semacam MPR, semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena di sini yang duduk ada 7 wakil-wakil dari Parubur. Nah, kemudian yang kedua, di bagian kedua ini kita lihat pengurus. Nah, dulu anggaran yang dasar yang lama, Dewan Paniroy ini juga termasuk pengurus. Tetapi yang baru ini tidak lagi, kita sudah pisah. Jadi ini semacam MPR-nya, Majelis Permusyawaratan. Kemudian pengurusnya itu terdiri dari Badan Pengurus Harian dan didampingi oleh DPKUM. Nah, kemudian BPH ini dipimpin oleh Ketua Umum. Nah, kemudian di mana Ketua Wilayah? Nah, Ketua Wilayah ini ada di bagian dari BPH. Ya, next. Oke, terus. Nah, saya tidak lagi, nanti boleh dibaca di sini fungsinya, fungsi Dewan boleh dibaca. Itu salah satunya adalah pengawasan, pengarahan dan sebagainya. Next. Nah, pengurus, ya. Nah, pengurus ini ada BPH, ada Ketua Umum. Nah, di mana pengurus wilayah? Nah, pengurus wilayah ini masuk di bagian dari Ketua Umum, dibawahi semua oleh Ketua Umum. Ya, next. Ya, terus. Ya, siapa pengurus ini? Pengurus wilayah. Pengurus wilayah itu Ketua Wilayah. Lalu ada sekretaris wilayah, ada bendahara wilayah, ada komisaris wilayah, ada parhata dan protokol adat. Nah, di anggaran dasar yang lama kita tidak mengenal parhata dan protokol adat. Itu tidak termasuk pengurus, bahkan tidak disinggung dalam anggaran dasar yang lama. Nah, komisaris wilayah juga hanya ada satu pasal yang menyebut komisaris wilayah. Tetapi di anggaran dasar yang baru kita lihat nanti bahwa kedudukan komisaris wilayah sangat penting, ya. Next. Nah, tentu ada pertanyaan, kok anggota BPH-nya banyak sekali? Kalau nanti BPH mau rapat, bagaimana? Forum, bagaimana
quorum kehadiran, quorum memberikan suara bagaimana. Nah, di dalam anggaran dasar ini diatur ada dua jenis keanggotaan dari BPH. Pertama, anggota BPH yang memiliki hak suara, inilah yang menentukan quorum, baik quorum kehadiran maupun quorum suara untuk pemungutan suara. Lalu ada anggota tanpa hak suara. Nah, ketua bidang dan komisaris wilayah tetap hadir di rapat umum, tetap diundang di rapat BPH, tetapi tidak dihitung quorum suara, baik quorum kehadiran maupun quorum suara. Next. Nah, bagaimana kedudukan ketua wilayah? Ini yang masih sering kita lihat sedikit agak rancu antara ketua wilayah dengan ketua umum. Ketua wilayah ini baik di anggaran dasar yang lama maupun di anggaran dasar yang baru sama, tidak ada perubahan, bunyinya sama. Ketua wilayah sebagai utusan ketua umum ini belum pernah berubah. Jadi kalau ada ketua wilayah mengatakan bahwa saya diangkat ruas kami, ruas wilayah, itu satu yang keliru. Anggaran yang dasar yang lama juga tidak pernah berkata demikian, bahwa ketua wilayah itu adalah utusan dari ketua umum. Artinya kalau utusan ya kita lihat kalau kita besar di negara-negara lain itu tidak pisah dengan presidennya, itu utusan mandat dari presiden ya. Jadi ini juga mandat dari ketua umum. Nah, ketua wilayah tidak boleh memiliki visi sendiri. Visinya harus sama dengan visi BPH. Visi BPH adalah visi dari ketua umum. Nah, tugasnya salah satunya adalah mengkoordinir komisaris wilayah. Jadi komisaris wilayah ini dikoordinir oleh ketua umum, membina ruas, berkoordinasi dengan Perhata dan protokol adat, tetapi ini semua adalah untuk mensosialisasikan visi misi dari ketua umum, bukan visi sendiri. Terus next. Nah, ketua wilayah di sini berwenang menerbitkan peraturan wilayah, tetapi peraturan ini tidak boleh diterbitkan sebelum mendapat persetujuan dari ketua umum. Kenapa? Karena harus sejalan dengan anggaran dasar, tidak boleh bertentangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wilayah masih perlu memiliki anggaran dasar? Nah, sebetulnya di jiwa dari anggaran dasar dan ART ini tidak ada wilayah yang memiliki anggaran dasar. Jadi tidak ada mempunyai negara sendiri. Jadi bukan kalau negara persemakmuran ya. Jadi bukan negara persemakmuran wilayah itu tadi langsung di bawah ketua umum. Nah, ini yang perlu kita benahi, tetapi tentu ini masih masa transisi dan ini nanti saya kira DPKUM akan menyampaikan pertimbangannya kepada ketua umum supaya nanti ketua umum atau BPH segera menerbitkan peraturan yang mengatur pemilihan tata cara pengangkatan dan pemilihan dari pengurus wilayah. Ya. Ini perlu kapan, bagaimana apa saja yang bisa di bagian yang ada di wilayah. Komisariat, bagaimana tata cara mengangkat komisaris wilayah. Nah, ini perlu nanti mungkin perlu peraturan dari BPH. Nah, ini nanti menjadi salah satu tugas dari DPKUM untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada ketua umum. Ya. Nah, di salah satu yang saya amati di ini kita tadi. Saya amati bahwa di beberapa wilayah masih ada Dewan Panikoi.
Jadi mohon maaf pada Dewan Panitiera Wilayah tanpa mengurangi rasa hormat kepada saya, bukan untuk mengecilkan, tetapi mungkin wilayah perlu mempertimbangkan di dalam 3 tahun ini, mungkin nanti apakah tahun kedua, tahun ketiga, pada saat mau berakhir masa ini, masa transisi ini, saya sebut ini masa transisi karena memang masih baru, anggaran dasarnya masih baru, anggaran dasar yang perubahan, supaya nanti wilayah bisa mengubah semuanya, misalnya Dewan Paniroy apakah dibuat jadi Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, supaya sinkron dengan anggaran dasar kita. Jadi jangan terkesan punya status sendiri wilayah, dia harus satu dengan pusat. Kemudian next. Nah, kemudian ini kita lihat komisaris wilayah. Nah, komisaris wilayah ini dulu hanya satu pasal di anggaran dasar kita, sehingga komisaris wilayah hampir tidak dikenal. Ya, jadi bapak-bapak yang sekarang di komisaris wilayah harus sudah memahami bahwa sekarang bahwa komisaris wilayah ini adalah sekarang kedudukan yang terhormat. Kalau dulu tidak dikenal, bahkan saya pun dulu kalau dibilang komisaris wilayah ini siapa, katanya bilang saya untuk daerah kami, apa itu komisaris wilayah, saya nggak paham gitu ya. Nah, tetapi sekarang saya baca di anggaran dasar juga tidak ada komisaris wilayah, mungkin hanya ada di ART ya. Tetapi sekarang komisaris wilayah mempunyai kedudukan yang penting. Kenapa? Apa pertimbangan tim 9? Tim 9 menganggap bahwa komisaris wilayah inilah tiang pendukung dari organisasi, garda terdepan. Mereka adalah garda terdepan. Jadi komisaris wilayah harus memahami bahwa kedudukan komisaris wilayah itu adalah garda terdepan. Oleh karena itu komisaris wilayah diberikan suatu kehormatan di dalam BPH menjadi anggota Badan Pengurus Harian yang tidak pernah. Baru anggaran dasar ini yang mengakui komisaris wilayah menjadi anggota pengurus harian. Nah, kalau anggota pengurus harian berarti berada di kotak di mana ketua umum membawahi secara langsung. Ya. Nah, tetapi dalam administrasi ini ada di bawah ketua wilayah. Tetapi kalau secara hierarki atau secara kewenangan ini berada langsung di bawah ketua umum. Oleh karena itu saya juga anjurkan kepada amang ketua umum untuk mengadakan kopi break atau apalah istilahnya dengan komisaris wilayah, karena itu adalah garda terdepan dari ketua umum. Mungkin itu perlu dilakukan sehingga komisaris wilayah itu tidak merasa asing dari ketua umum. Jadi mungkin bisa dilakukan khusus acara minum kopi atau acara makan siang dengan atau acara apapun namanya khusus dengan komisaris wilayah. Dan komisaris wilayah juga harus paham bahwa mereka adalah orang penting dalam hubungan ini. Bayangkan saja di tugasnya mendata ruas. Nah, bagaimana ketua umum mengetahui ruas kalau mereka tidak tahu di mana kedudukannya? Bagaimana ketua umum mengetahui mengunjungi ruas yang sakit? Kalau mereka inilah yang tahu betul ruasnya. Bagaimana informasi sampai ke ketua umum
kalau bukan dari sektor atau pimpinan sektor. Ya. Jadi abang yang ada ikan juga yang di komisaris wilayah, jangan merasa asing lagi, jangan merasa bukan bagian dari hubungan ini. Sekarang bapak-bapak adalah anggota PPH, sama dengan ketua wilayah juga anggota PPH. Next. Nah di sini kita lihat unik memang ya, komisaris wilayah ini dipilih dan dilantik oleh ketua wilayah. Tetapi ini kewenangannya datang dari ketua umum. Ini sebenarnya namanya pelimpahan kewenangan. Jadi ketua umum melimpahkan kewenangannya kepada ketua wilayah untuk memilih dan melantik. Jadi jangan dianggap ini terpisah. Nah oleh karena itu nanti juga ini salah satu pekerjaan DPPUM untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada ketua umum untuk membuat peraturan mengenai tata cara pemilihan komisaris wilayah. Jadi komisaris wilayah tidak boleh dipilih langsung oleh ketua umum tanpa sepengetahuan ketua umum. Jadi paling tidak harus ada persetujuan dari ketua umum. Jadi ketua wilayah menyampaikan bahwa ada calon-calon untuk ketua sektor atau komisaris wilayah. Nah, pertimbangannya seperti ini, nanti persetujuannya dari ketua umum. Nah, tetapi tentu ini perlu peraturan pelaksana karena memang tidak diatur sampai sedetail itu di anggaran rumah tangga. Next. Nah ini juga penting bahwa komisaris wilayah ini masa periodenya sama 3 tahun, tetapi ada yang berbeda, mulainya berbeda. Itu bulan Mei sama dengan mulainya Dewan Paniroy. Dewan Paniroy kita mulai dari bulan Mei, diakhiri bulan Mei tahun ketiga. Komisaris wilayah juga sama, mulai bulan Mei dan diakhiri bulan Mei tahun ketiga. Next. Nah sekarang kita masuk pada adat. Ya. Ada sedikit pengaturan mengenai pada datum. Nah ini tentu kalau ayat 1 ini ketika Suhud Hahadoli Marunaun Papagalote, maka pelaksananya itu Anggidoli Padat Duri dan sebaliknya. Ini sebetulnya sudah berlangsung. Ini sudah berlangsung. Ini hanya kita tuangkan. Jadi ini bukan hal baru. Ini artinya sebelum kalimat ini pun ada di anggaran dasar, ini sudah dilaksanakan. Cuma saya nggak tahu di buat yang apa yang satu lagi ya, yang hukum. Saya lihat kemarin orangnya sama semua. Orangnya sama. Nah kemudian nah di sini kita ada sedikit mengatur bahwa penunjukan suhud dan penunjukan parhata ya dalam sukacita itu boleh suhud menunjuk langsung parhatanya, tetapi kalau Anggidoli yang pesta ya Padat Duri tentu harus boleh menunjuk langsung dari parhata Papagalote ya. Jadi langsung di sini bukan berarti suka-suka ya, boleh pilih dari ininya. Kalau tidak ada, ini yang kita tekankan. Kalau misalnya kadang-kadang kita pesta kita nggak tahu siapa parhatanya, parhata dulu kita nggak tahu. Nah kita minta kepada perempuan kita, tolong deh mau cari parhata. Nah parhata dari misalnya kalau Padat Duri mau pesta, parhata kalau belum ada pesan dari suhud, maka parhata dari Padat Duri itu koordinasi dengan
pengurus. Ini yang kita harapkan. Jadi ada koordinasi dengan pengurus. Jadi supaya pengurus juga tahu siapa di sini. Karena sebetulnya kalau saya lihat di WA kita sudah diumumkan. Ini pesta minggu depan ada 5, itu sudah diumumkan. Jadi mestinya pengurus sudah tahu siapa yang perhata di sini, perhata di sini, perhata di sini. Jadi kita bisa konsultasi dengan pengurus wilayah karena sudah ada nama-nama. Jangan-jangan sudah di sini, sudah di sini, sudah di sini. Ya. Jadi ini gunanya untuk koordinasi. Lalu next. Nah ini mengenai kemarin ada mengenai apa namanya kalau ulang sukacita, duka cita. Nah dalam ulang duka cita, kalau itu sudah yang meninggal sudah mau dibunuh, saur sari matua atau saur matua, apa tasawur dan gimana ya? Saur matua, ya. Sari matua, saur matua. Ya. Jadi paham. Nah ini diharapkan parhata itu adalah yang sudah hukum, karena supaya toman ya, berbawa itu perlu dan hukum. Kecuali tentunya belum ada parhata yang sudah berhukum, padahal harus berjalan bicara. Jadi, tetapi sepanjang masih ada, kita harus utamakan yang sudah berhukum. Jadi jangan parhata kita yang belum berhukum jangan kecil hati. Ya. Oke, terus. Nah ini untuk kemarin ya. Jadi lupa untuk ulos saput ya. Nah ulos saput itu kalau di Toba itu umumnya dari hula-hula ya. Kalau umumnya kalau mata perhata, kalau saya salah kalau dikoreksi, umumnya dari hula-hula. Tetapi kalau sudah diputuskan pada waktu Martonggo Raja, pada saat pelaksananya parhata jangan memprotes lagi. Jadi kita betul-betul hargai Martonggo Raja itu. Itu adalah satu keputusan yang sudah mengikat bulat. Itu tidak boleh banding. Kalau banding nanti yang meninggal nggak jadi dikubur, belum lagi kasasi ya, lama. Jadi itu kita harus betul-betul hormati. Ya, pernah juga kejadian sudah diputuskan dari tulang, kemudian parhatanya waktu Martonggo Raja nggak datang, tapi waktu acara adat terakhir penguburan datang, lalu protes. Ini harus hula-hula, ya. Nah ini nggak boleh terjadi. Inilah kita atur di sini. Nah seperti abang saya juga kemarin yang memberikan saput itu abang tetangga tua sekalian itu yang tulang. Yang hula-hula, tapi karena waktu sebelum Martonggo Raja tidak banyak yang hadir, sehingga untuk menjaga jangan sampai tidak ada, maka putuskan tulang. Setelah itu ya selesai putus tulang yang memberikan. Jadi saya lihat tidak mengurangi hormat. Nah kemudian next. Nah mengenai pemasukan dari kumpulan ya,
Ini ada dua, yaitu iuran dan donasi. Kemudian ada yang kita kenal uang duka atau kas tanda kasih. Nah, ini sudah jalan dua-duanya. Uang duka ini yang dipelopori oleh tim 9 di anggaran dasar, ini sudah jalan dan saya kira selama ini cukup baik, ya, cukup berjalan baik dan makin banyak peserta yang memberikan donasi. Nah, kemudian bagaimana besaran dari iuran? Ini diserahkan kepada masing-masing daerah wilayah sesuai kemampuan luas yang ada di wilayah itu. Jadi tidak dipatok berapa, tetapi betul-betul pertimbangannya adalah sesuai dengan kemampuan wilayah. Nah, bagaimana uang yang kita pungut ini 25% kita sampaikan ke pusat. Inilah untuk dana pusat untuk sukacita, dukacita di luar yang uang duka yang dikolek dari secara OYA. Next. Nah, ini yang penting, ini juga penting ya. Jadi ini mungkin wilayah belum terlalu paham dan mungkin belum pernah dilakukan. Tahun depan bulan Maret kita 1 tahun, yang 1 tahun kepemimpinan Amata Gideon, 1 tahun depan. Nah, ini tolong kita ingat semua bahwa Ketua Umum di akhir Maret nanti minggu keempat akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Paniroy. Jadi Ketua Umum itu minggu keempat memberikan pertanggungjawaban kegiatan, apa kegiatan yang sudah dilakukan, berapa dana yang masuk, berapa dana yang keluar, dan untuk apa saja itu nanti dipertanggungjawabkan kepada Dewan Paniroy. Jadi kalau belum muncul pertanggungjawabannya, Dewan Paniroy bisa memberikan kartu kuning, ya. Tapi jangan langsung kartu merah, kartu kuning dulu. Ya, minta ketua umum sempat dapat kartu kuning. Jadi ini satu hal yang penting lagi, tanggal dari laporan keuangan kita, periode laporan keuangan kita mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 28 atau 29 Februari tahun berikutnya. Nah, kepada ketua wilayah, ya, pengurus wilayah diminta untuk menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan sebelum minggu kedua bulan Maret. Jadi supaya nanti dikonsolidasi ke laporan keuangannya Ketua Umum, diharap pengurus wilayah sudah menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangannya pada bulan awal Maret. Ini penting sekali supaya betul-betul transparansi daripada PSB ini dikedepankan. Jadi harus ada transparansi. Jadi saya kira untuk hari ini saya kira sudah cukup dulu, ya. Nanti barangkali pada tanya jawab, nanti barangkali ada hal-hal yang mungkin saya terlupa bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Amata Dr. Sihol yang telah memaparkan ADRT kepada kita semua. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab khusus kepada pengurus dan ruas di wilayah Jakarta Timur. Kalau memang tidak ada yang bertanya, ya jangan dipaksakan. Silakan. Kami berikan dulu dua orang pertama. Ya, dari Amata Harbana. Tolong ya anggota minta antar mic. Petugas.
Dari ruas tidak ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada berarti hanya satu saja. Silakan ke Ahmad Hasan. Jadi mulai itu akan mulai kita seluruhnya na berjudul isu yang berkembang di ruas bahwa PPRSB ini dianggap bukan bentukan baru. Itu saya dengar sendiri itu dari dianggap bentukan baru. Dia bilang hubungan yang lama sudah bagus, kenapa dibuat lagi yang baru. Nah itu. Jadi untuk itu perlu sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya di tingkat elit, tapi harus langsung ke ruas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kejanggalan sedikit mengenai komisariat dipilih oleh ketua wilayah, tetapi bertanggung jawab kepada ketua umum. Lalu ketua wilayah apa kewenangannya? Sebab data awal ruas itu tentu harus ke ketua wilayah dulu. Itu yang kedua. Kemudian Parhata, Saur Matua, Mauli Bulung, Sari Matua. Saya kira ini sulit kita lakukan. Songonau apa Cinau? Seharusnya kalau Mauli Bulung ya saya lah yang Parhata. Iya kan? Saya yang Parhata, tapi saya sudah menyatakan diri pensiun. Itu, jadi ini perlu dipertimbangkan. Boleh-boleh saja mereka yang belum marpahupu jadi Raja Parhata atau Persinabung di Tonggoraja, Pulau Saur Matua, Mauli Bulung maupun Saur Matua. Kalau kebetulan ada yang marpahupu ya tidak masalah. Tetapi yang muda-muda ini kita beri arahan saja kan? Kita beri arahan saja apa yang harus mereka lakukan. Itu yang ketiga itu ya. Yang keempat ini harus ada ketegasan karena ini bendera. Ulah sabut do tujuh kalau kita hula-hula, kalau kita siagian selalu kita minta dari hula-hula kita dua-duanya. Itu adat kita. Itu adat kita. Jadi tetapi kalau ada kesepakatan antara mereka tulang dengan hula-hula kita, ya kita tidak menganjurkan, tetapi kita juga tidak menghambat. Saya kira itu yang harus kita pegang. Terus yang lain saya kira mengenai isu sekarang ini soal perpecahan khususnya di Jakarta Timur 2. Khususnya di Jakarta Timur 2, kami mohon kepada kita semua unsur marga, semua unsur parumpur. Karena saya rasa metodenya harus seperti itu. Yang ada keluarganya di wilayah Jakarta Timur, tolong diberi informasi yang benar. Tolong diberikan informasi yang benar kan isu PRSB dengan PPRSB.
Ya, di samping nanti ketua wilayah dan komisariatnya wajib untuk melakukan itu, ya. Itu. Jadi saya kira dari saya itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Harbangan. Ini ada 5 yang disampaikan. Sedikit lagi, sebetulnya anggaran dasar itu terpusat itu usul saya dulu. Saya senang sekali. Saya senang sekali bahwa anggaran dasar itu terpusat. Jadi berlaku untuk wilayah. Itu waktu saya menggantikan di sini Edward dulu, dia lagi kemana itu, saya disuruh jadi apa, ban serap, saya usulkan itu. Terima kasih. Ya. Ada 5 hal tadi yang disampaikan, yang sifatnya pertanyaan. Mungkin yang nomor 2, mengapa komisariat dipilih oleh ketua wilayah, tetapi komisariat bertanggung jawab kepada ketua umum. Ini seperti apa kira-kira penjelasannya? Kalau untuk yang pengumuman PPRSB seolah-olah menjadi pengumuman yang baru, ini perlu sosialisasi. Mungkin nanti perlu disinggung sedikit tentang masalah yang sahur tua ulo saput. Ini saya rasa sudah sering dilaksanakan sehari-hari, jadi mungkin silakan juga kalau mau ditambahin. Dan untuk perpecahan Jaktim 2 diharapkan kepada para pelopor untuk bisa ikut ambil bagian, yang mungkin tidak perlu dijawab oleh Dr. Sio. Silakan. Ya, menanti bagi Abang Miba. Jadi apa? Ini saya pikir ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan PPRSB. Dan saya yakin karena rata-rata orang-orang PPRSB maupun yang ada di PPRSB badan hukum sekarang itu adalah semua saya lihat latar belakangnya sudah berpendidikan. Jadi saya melihat ini hanya gorengan aja. Karena di anggaran dasar kita secara terang disebutkan bahwa judulnya adalah perubahan anggaran dasar. Jadi kita tidak, kalau kita bandingkan dengan ketika PPRSB Badan Hukum didirikan, itu namanya akte perubahan, akte pendirian. Jadi saya nggak bawa, namanya akte pendirian Pengumuman Raja Siagian Doruna, akte notaris. Jadi akte pendirian itu akte pendirian. Ya, 2018. Nah, kita sendiri judul kita tidak pernah anggaran dasar pendirian, anggaran dasar perubahan. Itu judulnya, perubahan anggaran dasar 2016 menjadi sebagai berikut. Jadi sebetulnya kalau ini kita clear, cuman mungkin digoreng-goreng ya. Nah, di pasal 10 anggaran dasar yang baru itu disebut di sini anggaran dasar anggaran rumah tangga nunga di total 3 kali tahun 76, tahun 80, tahun 96, 2005, 2007, 2008 dan 2016. Hanya tahunnya yang saya bacakan, tapi ada ini lengkap. Jadi saya kira tidak ada yang salah dengan anggaran dasar kita ini. Saya hanya saja memang ini biasa anggaran dasar itu atau anggaran dasar itu diubah hanya 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Kita memang berubah total, tetapi hakikatnya tidak berubah. Jadi hakikat yang ada di anggaran dasar yang 37 pasal itu
tidak sama sekali berubah. Misalnya Dewan Panirai fungsinya, tugasnya apa, tidak berubah. Tujuannya tidak berubah, hanya kata-kata yang berubah. Jadi secara hakikat tidak ada perubahan, anggaran dasar yang lama dan anggaran dasar yang baru, tetapi anggaran yang dasar yang baru lebih terperinci. Tidak ada kesempatan untuk penafsiran. Jadi, tetapi tentu memang perlu sosialisasi dari BPH. Jadi saya setuju bagaimana cara BPH untuk sosialisasi. Dan saya kira sosialisasi ini baiknya dilakukan melalui komisaris wilayah, supaya komisaris wilayah nanti yang ke bawah, karena garda terdepan itu adalah komisaris wilayah, mereka yang paling kenal. Jadi kalau komisaris wilayah ini betul-betul sudah memahami anggaran dasar ini, mereka bisa menyampaikannya kepada yang lainnya. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai apakah komisaris itu bertanggung jawab langsung kepada ketua umum, sementara atasannya ketua wilayah. Pertanggungjawaban formal adalah tanggung jawab formal dan sehari-hari, administrasi formal dan sehari-hari itu adalah kepada ketua wilayah, karena ketua wilayah berfungsi sebagai pembina, pengawas dan pengarah kepada komisaris wilayah. Tetapi komisaris wilayah bisa menyampaikan kegiatannya kepada ketua BPH, ketua umum pada masa rapat dengan ketua umum. Jadi ketua umum misalnya rapat dengan komisaris wilayah bisa menyampaikan apa permasalahan mereka di wilayah, apa yang mereka sudah lakukan dan sebagainya. Jadi itu seperti misalnya ketika bupati misalnya seluruh Indonesia dipanggil oleh presiden itu bisa meminta pada bupati apa saja yang terjadi di sana, dan presiden bisa memerintahkan kepada bupati untuk melakukan apa saja. Jadi ini hampir sama, tetapi tentu mereka hierarkinya ke gubernur. Yang ketiga tadi mengenai landasan Parhata. Itu betul yang Bapak itu, Parhata itu tidak serta-merta ditentukan oleh pengurus. Parhata itu ditentukan oleh mereka, koordinasi Parhata di situ. Tetapi diutamakan di anggaran dasar kita ini adalah Parhata dari wilayah itu. Jadi kalau Jakarta Timur misalnya Magelang, baik Duka Cita maupun Sukacita, itu diharapkan Parhata itu dari wilayah Jakarta Timur. Meskipun saya wilayah Jakarta Selatan. Nah kalau saya Magelang, tentu Parhata diutamakan dari Jakarta Selatan, Hahaduli dari Jakarta Selatan. Tapi kalau tidak ada ya bisa menyeberang ke wilayah yang lain. Nah, kedua mengenai ulos 1, betul memang hula-hula dong, yang ulos 1 di budaya Toba. Tapi kalau waktu Makongo Raja, seperti kemarin pengalaman saya dengan Bang Tamba, itu sudah sepakat siahan dengan Pasar Ibu bahwa tulang kami siahan yang akan memberikan. Jadi kalau tadi yang Abang tanya itu kalau tidak ada Parhata yang Pahuku, sebenarnya anggaran dasar kita ini tidak dilarang, tetapi diharapkan yang sebaiknya yang sudah berpahuku, tapi tidak dikunci, sama sekali tidak dikunci. Jadi itu nanti tentu raja-raja Parhata kita lah yang lebih kompeten mengatur itu. Tetapi kita punya ini kita buat semacam guidance saja. Yang belum jawab ada?
Baik, masih ada yang mau bertanya? Cukup. Dari Opester, apakah sudah terjawab atau masih belum puas? Karena Dr. Siol bukan alat puas. Saya kira sudah cukup. Jadi mengenai perkata tadi itu benar. Kalau ada yang berbohong itu bagus, tapi kalau sudah tidak ada, jangan sampai Tunggu Raja itu terhenti. Betul itu. Ya, itu aja. Terima kasih. Mana sih itu kaya? Mana itu kaya? Tadi ada dia. Tuan Teddy mana? Kamu udah dengar sendiri dah. Oke. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Dr. Siwal. Ya, ibu tepuk tangan, ibu sekali lagi berikan aplaus untuk Dr. Siwal. Horas.